Kita lanjutkan tutorialnya pada video kali ini, yaitu membuat validasi tambah data post. Buka tag editor dan buka file dari post controllernya. Di sini yang paling atas kita import dulu untuk validasi dengan cara use, kemudian spasi, lalu ke illuminate, backslash, kemudian support, backslash lagi, yaitu ke basket, pilih yang validator ya. Nah, ini selanjutnya kita gunakan si validator ini di dalam metode store ya. Dengan cara di sini yaitu membuat sebuah variabel validator. Kemudian validator, yaitu ini kelas validator ini, titik dua kali, lalu make pertama itu mengisikan data yang mau divalidasi, berarti dari parameter request ambil semua data all, lalu di sini si rule-nya atau aturan validasi dengan cara membuat sebuah array di sini. Saya kebawahkan dulu biar rapi. Key pertama itu yaitu untuk title atau inputan title. Si key ini harus sama ya dengan nama inputannya. Nah, ini title, ini slope, dan seterusnya. Lalu di sini kita tambahkan aturannya atau validasinya. Pertama itu harus diisi, kita tambahkan rule-nya itu require, kemudian harus string, lalu maksimal inputannya itu 60. Selanjutnya ke slope, require juga harus diisi, harus string, kemudian di sini si slope itu harus unik dari table post, lalu nama kolomnya yaitu slope. Untuk ini expert dan ID-nya tidak perlu, cukup nama kolom dan nama tabelnya. Selanjutnya untuk inputan thumbnail, aturannya sama ya, awalnya itu require harus diisi, kemudian description-nya require harus string, maksimal karakter atau inputan di sini saya kasih 240. Selanjutnya ke konten, saya kasih di sini require sama awalnya. Kemudian kategori, require juga. Kemudian inputan untuk tag harus dipilih atau diisi, require juga di sini. Terakhir yaitu status. Untuk aturannya sudah dibuatkan. Selanjutnya atau parameter selanjutnya yaitu untuk custom message tidak perlu.
kita kasih sebuah array kosong. Kemudian di sini untuk custom atribut kita buatkan ke paling bawah. Di sini kita buat di sini metode dengan identifiernya yaitu private, lalu nama metodenya yaitu attributes. Tanpa parameter di sini. Kemudian di sini kita return yaitu sebuah array, koma dulu di sini. Untuk key-nya sama ya kayak tadi saat pembuatan aturan dari validasi, mulai dari title sampai status. Kita ambil aja ini array-nya. Lalu pastekan. Di sini hapus untuk aturan validasi karena bukan ini yang maksud, tetapi ke trans, lalu ke file post dari multibahasanya, pilih untuk form control dari inputan title, pilih yang dot attribute. Kita kopikan untuk slope, ganti menjadi input.slope.title, kemudian thumbnail, kemudian deskripsi di sini. Karena menggunakan tag area, berarti di sini bukan ke input, ke tag area, pilih yang deskripsi dot attribute, konten juga sama ya dari tag area, kita kopikan dari deskripsi, ganti menjadi tag area dot content dot attribute. Selanjutnya untuk kategori menggunakan input ya. Input.category.attribute. Lalu untuk tag dan status menggunakan select ya. Bukan input maupun tag area. Kita kopikan aja nih. Di sini ke select, pilih yang tag dot attribute, lalu untuk status pilih ke select, lalu pilih status dot attribute. Nah, ini sudah dibuatkan untuk metode atributnya. Ini kurang T ya, tambah 1 atribut. Selanjutnya kita gunakan si metode ini ke dalam pembuatan validasi, yaitu di parameter keempat ya. Ini ke 1, ini kedua, ini ketiga, dan ini yang keempat. This attribute. Sekarang sudah lengkap untuk pembuatan validasinya. Tinggal di sini melakukan eksekusi ya untuk validasinya. Menggunakan if, yaitu validator. Jika gagal, yaitu tambahkan method fail. Kalau gagal, sini kita return ke halaman sebelumnya atau kita gunakan redirect. Kemudian method back, lalu kita tambahkan with input, isi dari request atau parameter request, ambil semua datanya all,
terakhir yaitu menambahkan atau with error ya, yaitu untuk menampilkan pesan validasinya, yaitu mengambil dari variabel validator ini dimasukkan ke parameter with error. Kemudian jangan lupa titik koma, lalu save. Oke, ini sudah dibuatkan untuk validasinya saat tambah post. Di sini kalau berhasil, kita gunakan dulu sebuah metode dd menampilkan semua data ya dari inputan. Save kembali. Kemudian sekarang pergi ke file create post, ke atas di bagian formnya, di sini di baris 15 kita tambahkan metode ya, harusnya ini kebalik ya, action itu sama dengan si route-nya, sedangkan metode yaitu diisi dengan atau sama dengan post. Lalu untuk action yaitu route, lalu targetnya itu kita cek di terminal. PHP artisan route list, untuk namanya itu post. Tambah data itu yaitu post.store ya. Di sini metodenya post sudah dilakukan, yaitu ini. Tinggal masukkan di sini, berarti post.store. Lalu dalam elemen form ini tambahkan direktif CSRF-nya, lalu save. Kita coba dulu, refresh, lalu save. Oke, di sini kembali lagi ke halaman tambah post dan tidak menghasilkan apa-apa ya. Harusnya menampilkan pesan validasinya. Sekarang kita tampilkan si pesan validasinya. Kita contohkan dulu untuk inputan ini ya, inputan title. Kita tambahkan di dalam kelas CSS-nya, yaitu error, direktif error ya. Jadikan satu baris di sini seperti ini. Kalau error itu kita tambahkan kelas baru dengan nama isStripInvalid. Lalu di sini di record ini ganti menjadi nama inputan, yaitu title. Kita coba cek dulu. Lalu klik save. Dan sekarang kelihatan si border dari inputan itu berwarna merah. Tinggal menampilkan pesannya. Di bawah inputan atau elemen input ini tambahkan sama menggunakan direktif error. Recordnya ganti menjadi title. Lalu di sini kita tambahkan elemen yaitu text span ya, dengan kelas sama dengan invalid strip feedback. Lalu tambahkan lagi text strong, yaitu menampilkan pesannya, pesan validasi, message.
Lalu save dulu, kita coba dulu satu, klik save, dan sekarang sudah muncul pesan validasinya. Tinggal lanjutkan ke inputan slug, thumbnail, dan seterusnya. Pertama itu kita ambil dulu untuk ini ya, penambahan kelas di POM controlnya. Ini untuk slug. Kemudian thumbnail. Deskripsi. Bagian konten. Kemudian kategori di sini di baris 88 ya. Tambahkan sini. Yaitu kategori. Lalu untuk tag. Terakhir yaitu status. Save dulu, kita coba cek. Oke, sekarang sudah muncul si warna merahnya di sini. Setiap inputan, selanjutnya kita menampilkan pesan. Kita ambil yang tadi dari title ya. Kemudian untuk slug, ganti menjadi slug. Lalu thumbnail. Lalu ke deskripsi. Kemudian konten. Lalu kategori di sini, ini ya, di luar POM control ini. Lalu di sini untuk tag. Terakhir yaitu untuk status di bawah select. Kita cek sekarang. Lalu klik save. Dan sekarang muncul ya si pesannya semua inputan. Nah ini. Kita coba sekarang isi semua data. Kalau udah diisi semua, kita coba untuk klik save. Oke, di sini berhasil ya menampilkan datanya. Berarti untuk syarat validasinya sudah terpenuhi. Kita coba ulangi lagi di sini. Kita coba input salah satunya, misalkan di title aja. Langsung klik save. Masih terkena validasi ya. Contoh di sini masih kena validasi itu untuk thumbnail, kategori, deskripsi, konten, dan tag ya, karena belum diisi. Yang tadi di situ yaitu inputan title, tetapi di sini hilang. Harusnya muncul si inputan tadi. Untuk mengatasi seperti ini, kita bahas di video selanjutnya.